fajar sodik. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang terbaik itu disegerakan atau diakhirkan? Disegerakan itu ya seperti kita sholat taraweh, kemudian langsung witir. Atau diakhirkan. Nah, ada dialog yang sangat menarik. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Anda mengerjakan sholat witir itu di awal waktu atau di akhir?" Maksudnya di awal malam atau di akhir malam? "Saya kerjakan di awal malam." Kemudian bertanya kepada sahabat Umar. Pertanyaan Nabi Muhammad dijawab, "Saya kerjakan di akhir." Nah, di sini ada penegasan siapa yang konsekuen bisa bangun di akhir malam itu lebih baik dikerjakan di akhir malam. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar. Tetapi bagi orang yang dimungkinkan tidak bangun, maka yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu habis sholat Isya, langsung sholat witir. Itu begitu yang dilakukan oleh dua sahabat senior dari Nabi Muhammad SAW. Itu gambarannya seperti itu. Yang keempat, tentang sholat witir ini, apakah ada kunut di sholat witir ini? Itu ada 3 pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, yaitu ayuk natafi, dari dari setiap malam sholat witir itu ada kunutnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Baik di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, pokoknya witir itu ada kunutnya. Yang kedua menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik tidak ada kunut sama sekali. Apa di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Witir itu tidak ada kunut. Yang ketiga menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ajazahu faroh dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 15 sampai selesai ini diperbolehkan. Jadi dianggap itu terbaik. Kemudian bagaimana dengan Muhammadiyah? Dengan Muhammadiyah ini sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ustadz Arifuddin, yaitu tawakuf. Tawakuf itu belum berkomentar. Tawakuf artinya belum berkomentar karena memang dalilnya hanya satu hadis. Mau ditarjih bagaimana? Dan bacaannya, doanya pun seperti yang kita sudah kenal itu. Allahumma Allah wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Hanya itu, dan hadisnya hanya satu, maka tidak bisa ditarjih. Dengan hadis satu itu maka mauquf itu tidak berkomentar. Jadi Muhammadiyah mengatakan tidak usah kunut, ya tidak berkata begitu. Mengatakan harus kunut, ya tidak. Itu begitu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang halo, Assalamualaikum Pak Dayat. Ya, Pak Amirul. Mohon maaf, kelihatannya ini tadi baru rekoneksi oleh Provider. Ya, silakan. Mati. Monggo. Ya. Ulang. Ya, tentang doa sehabis witir. Ini sangat dianjurkan. Ustadz Dudung. Ya. Karena ini tadi ada beberapa yang terputus, mohon diulang ya. Tadi tentang yang ketiga, yaitu kalau menurut Abu Hanifah setiap malam ada, Imam Malik tidak ada, Imam Syafi'i. Tadi suaranya Ustadz Dudung hilang tadi. Yang keempat,
Tentang Bukan. doa kunut. Ya, bukan ya, tentang doa kunut yang keempat itu tadi Ya. kan yang Abu Hanifah setiap malam, kemudian Imam Imam Malik Malik tidak tidak ada. ada sama sekali. Imam Asy-Syafi'i itu memperbolehkan, Imam Oke. Asy-Syafi'i memperbolehkan, tetapi separoh akhir bulan Ramadan. Tanggal 15 sampai akhir itu boleh. Jadi tidak tanggal likuran, tapi separoh akhir. Separoh awal kan dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Ini separoh akhir. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tentang doa. Tentang doa. Doa setelahnya sholat witir ini sangat dianjurkan. Dan doanya bagaimana? Yaitu Subhanal Malikil Kudus salah samarot. Jadi Subhanal Malikil Kudus dibaca 3 kali setelah witir itu. Subhanal Malikil Kudus. Kemudian diteruskan yaitu dengan baca Allahumma inni a'udzubika min sukhtika. Itu hadisnya berbunyi seperti itu, bahwa Nabi yaqulu fi akhiri witrihi Allahumma inni a'udzubika min sukhtika. Itu begitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas murkamu. Wa a'udzubika bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la ukhsi sana'an 'alaika, yang artinya yaitu ini dijelaskan, aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemungkinan, dari kemurkaanmu. Aku berlindung pula dengan kesejahteraanmu dari siksa-siksamu, serta aku berlindung kepadamu daripadamu. Jadi ini hadisnya bisa dilihat di yang punya fikih sunnah, yaitu kitab fikih sunnah jilid 2 halaman 47. Itu begitu. Kemudian juga kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Ivana, apakah harus mengqadha? Ya bisa, tetapi mengqadhanya itu tidak ganjil, tetapi diqadha genap. Itu. Jadi kalau mengqadha malam hari tidak witir, maka diqadha dengan 2 rakaat, tidak 1 rakaat. Itu saja agar bisa tanya jawab. Yang paling mengena itu tanya jawab. Silahkan. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dudung yang sudah menyampaikan tema kita pada sore hari ini. Untuk itu pada sore hari ini barangkali Ustadz Arifudin ingin menambahkan, memperjelas sebelum kita buka sesi tanya jawab. Juga sudah hadir Ustadz Ana. Nanti kalau ada hal yang terkait dengan tarweh juga bisa langsung menanyakan kepada Ustadz Ivana. Saya persilahkan Ustadz Arifudin. Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan gamblang sama Pak Dudung. Saya cuma tadi disebutkan beliau, kemarin juga saya nyatakan bahwa kunut witir itu biasanya kan dilakukan saudara-saudara kita Nahdien sama teman-teman Salafi, biasanya fi nisfi al-akhir min Ramadhana, mereka melaksanakan sholat witir ditambah dengan bacaan kunut. Kemarin sama Ustadz Ivan disebutkan beberapa riwayat mengenai kunut, ya, bacaan kunut witir, ya. Di antaranya adalah dari cucu Rasulullah Muhammad SAW, kalau tidak salah Husain radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah berpesan untuk sholat baca kunut. Sikap Muhammadiyah seperti disampaikan Pak Dudung tadi, tawakuf artinya tidak bersikap. Tawakuf itu bisa diartikan abstain ya kira-kira. Ini insya Allah seperti itu. Nah ini bisa dilihat nanti di dalam buku HPTM yang lama ini.
buku HPTM yang lama ini halaman 378. Ya, 378. Kenapa? Muhammadiyah belum dapat mengambil keputusan tentang nilai hadis witir yang dipakai hujah alasan adanya kunut witir, ya. Karena yang meriwayatkan cuma satu hadis bagi kunut witir diperselisihkan oleh ahli-ahli hadis. Muktamar Muhammadiyah sampai muktamar terakhir masih merasa memerlukan penelitian dan mempertimbangkan dasar perbedaan penelitian ahli-ahli tersebut, maka diambil keputusan tawakuf untuk membahas pada lain kesempatan. Tapi ini masih bisa berlaku loh ya. Mungkin kemudian dijumpai sama ulama-ulama tarjih kita, kemudian akhirnya kunut itu kemudian dilakukan, itu boleh jadi seperti itu. Karena kita senantiasa dinamis dalam menyikapi hal seperti ini. Insya Allah itu Pak Dayat. Baik, Ustadz Arifuddin. Nah, untuk itu di sesi yang berikutnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para pemateri, kita bisa buka sesi tanya-jawab. Hadir ada Ustadz Ivana, Arifuddin, dan juga Ustadz Dudung, berkaitan dengan tema-tema yang sudah beberapa hari sebelumnya juga bisa dipertanyakan. Untuk itu, saya buka sesi tanya-jawab sore hari ini. Silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan dengan menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum, mohon izin tanya Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ima, dipersilahkan. Nggih, mohon dijelaskan untuk qodok witir tadi. Qodok witir yang akhirnya dijadikan ganda atau 2 tadi. Itu saja. Terima kasih sementara. Terima kasih. Barangkali Ustadz Ivana bergabung terkait dengan witir yang kemarin dikodok, akhirnya kalau biasanya 1 menjadi 2 begitu. Barangkali bisa dijelaskan oleh Bu Ima yang tadi barusan menanyakan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang sholat witir. Kalau dikodok jadi genap begitu. Yang ditanyakan tepatnya apa tadi? Saya belum begitu pasang ini. Ya, Bu Ima, monggo diulang lagi pertanyaannya. Nggih, mohon dijelaskan dalam posisi seperti apa atau bagaimana witir itu dikodok. Sebetulnya yang boleh dikodok itu bukan hanya witirnya, tapi semua sholat malam itu boleh dikodok. Selain itu, barangkali punya kebiasaan kalau malam hari baca Al-Quran dan sebagainya, itu juga boleh dikodok. Sebab hadisnya, ada hadis yang umum begitu. Tapi kita hanya bicara tentang sholat malam yang 11 rakaat itu boleh dikodok kalau yang bersangkutan ketiduran atau lupa, termasuk juga sakit. Jadi intinya dikodok itu bukan orang yang dengan sengaja tadi malam nggak sholat malam terus siangnya mengganti dengan kodok, tapi orang yang punya halangan, baik itu sakit, ketiduran itu termasuk, maupun kelupaan. Misalkan kadang kan kita malam hari bangun hanya ke kamar mandi, nggak kepikiran sholat malam terus tidur lagi sampai subuh. Nah itu boleh mengkodok. Jadi intinya tidak semua orang mengkodok sholat witir dan sholat malam yang tertinggal. Mengkodoknya digenapkan ke atas.
kan biasanya Rasul itu kan 11 rakaat. Kemudian Aisyah cerita kalau Rasul nggak sempat, Rasul ketiduran atau sakit jadi 12. 11 jadi 12 kan penggenapan ke atas. Jadi kalau biasanya kita sholat malam dan sholat witir hanya 9 rakaat, mengkodoknya jadi 10 bukan 8. Biasanya 7, penggenapannya ke atas menjadi 8. Seperti itu. Apakah itu yang ditanyakan? Monggo. Terima kasih Ustadz. Mungkin apa ada batasan waktunya untuk mengkodok surat witirnya? Kemarin saya sampaikan batasan waktunya itu sampai sholat duhur. Jadi tidak bebas gitu ya, seperti kita berhalangan puasa terus mengkodok bulan apa saja, kapan saja boleh, enggak. Tapi untuk mengkodok sholat malam itu batas akhirnya sampai sholat duhur. Ini dasarnya hadis sahih riwayat Muslim. Nah, barang siapa yang tidur dari hisibnya atau kebiasaannya, faqarahu fima baina sholatil fajri wa sholatid duhur. Kemudian dia membaca atau menunaikannya antara sholat fajar, yaitu sholat subuh, dan sholat duhur, kutibalahu ka'an nama qara'ahu minal lail. Ditulis pahala untuknya seolah-olah dia membaca atau melaksanakannya pada malam hari. Jadi hadis sahih riwayat Muslim, batas akhirnya sampai sholat duhur. Jadi sebelum duhur lah bolehnya. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Baik, terima kasih Ustadz Ivana. Barangkali dari partisipan yang lain ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pak Aksan, ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan sholat witir tersebut, yang lebih afdol manakala kita telah melaksanakan sholat taraweh, mungkin berjamaah, terus kita laksanakan witir, kemudian kalau malamnya kita ingin melaksanakan sholatul lail lagi, apakah boleh kita witir lagi atau yang afdol bagaimana, hanya satu kali dan itu di mana? Mohon petunjuknya, terima kasih. Silakan Ustadz Ivana saja yang jawab. Jadi begini, kalau gambarannya kan sudah taraweh dengan witir di masjid begitu, sudah witir ya? Sudah. Di masjid sudah taraweh, sudah witir, malamnya nambah. Menurut saya sebelumnya nggak boleh. Kalau saya ikut pendapat yang mengatakan kalau sudah 11 sudah cukup, tidak tambah lagi. Tapi kalau jenengan ikut pendapat yang mengatakan boleh lebih dari 11, silahkan. Tapi jangan mengulang witir. Sebab sholat witir itu kan artinya sholat ganjil. Jenengan lakukan 2 kali dari genep. Misalkan dengan imam 3, malamnya nambah 1 kan jadi 4 witirnya. Boleh witir harus ganjil. Jadi witir itu semua sepakat lah, harus hanya sekali. Sebab kalau sampai 2 kali menjadi tidak witir, menjadi nggak ganjil. Mungkin itu yang ditanyakan, mungkin yang lainnya bisa menambahkan barangkali. Tambahan sedikit mungkin Pak Dayat. Silakan Ustadz Arifuddin. Yang disampaikan Ustadz Ivana tadi benar, artinya kalau sudah sholat witir artinya kan sekali kan ganjil. Nanti kalau witir lagi, misalkan witirnya 1, nanti sholat lagi 1 rakaat kan berarti kan menjadi 2 rakaat menjadi genap. Itu secara logikanya seperti itu. Tapi kita ada keterangan dari Rasulullah, dari hadis, la witrani fi lailah. Jadi la witrani fi lailah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi seperti keterangan Pak Dudung tadi, bahwa siapa yang merasa dirinya kurang fit, ingin sholat malam tapi badannya gergesi atau gimana, dia sholat witir dulu sebelum tidur.
Nah, setelah nanti dia ternyata bisa bangun, dia qiyamul lail tanpa sholat witir karena sudah sholat witir. Insya Allah kaifiahnya seperti itu. Kemudian tambahan untuk masalah kodok witir. Jangan kita kemudian membebankan diri dengan kodok sholat witir karena Muhammadiyah juga tidak mengatur secara pasti. Karena keterangannya kalau tadi Pak Dudung sebut dalam fikih sunnah disebutkan bahwa al-witru sunnatun mu'akadatun hasa alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghiba fihi. Salat witir itu memang cuma derajatnya sunnah mu'akadah, sunnah yang mepet wajib kata Pak Dudung tadi. Dalam istilah kitab-kitab yang lain juga disebutkan sunnatun wajibah, sunnah yang mendekati wajib. Nah, wa'an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau dawuh, innal witra laisa yahtamu ka salatikul al-maktubah walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Ya. Witir itu tidak sebagaimana sholat wajib kalian, sholat 5 waktu. Tapi karena Rasulullah itu witir dan rubah memiliki berusaha untuk sholat witir, maka ya ikutlah witir. Demikian, jadi nggak usah sampai kodok itu kan juga ada beberapa pendapat yang memang tidak perlu kodok seperti itu. Syafi'i menyatakan kalau taroka sholatal witri amdan auduna amdin amadan auduna amad maka laisalahu kodok, tidak usah mengkodok. Insya Allah seperti itu tambahan. Ustadz Tarifudin dan juga Ustadz Ivana tadi meneruskan pertanyaannya Mas Dwi Aksan. Kalau kita umpamanya sholat tarawih di masjid ya, sudah 8 rakaat, jika kita ingin malamnya itu menambah, gimana kalau kita tidak mengikuti witir? Kemudian baru witir itu dilakukan pada malam harinya, begitu. Tadi kan disampaikan kalau sudah witir, maka tidak perlu witir lagi di sholat malam itu. Nah, kira-kira lebih afdol mana atau lebih benar yang mana dalam melaksanakan sholat witir ini? Ganti Pak Dudung, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sholat Nabi Muhammad di malam hari itu, kalau menurut hadis dari Ibu Aisyah, itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat itu 8 rakaat, kalau di bulan Ramadan namanya sholat taraweh atau qiyamul Ramadan, kemudian kalau yang 3-nya itu witir. Nah, yang perlu diperjelas di sini adalah istilah. Kalau qiyamul lail atau tahajud itu sholat malam di luar bulan Ramadan. Setahu saya begitu. Jadi namanya qiyamul lail. Sedangkan kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan, yaitu sebagaimana kemarin oleh Ivan dijelaskan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sedangkan istilah taraweh itu baru muncul ketika Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah, itu baru itu. Sehingga Muhammadiyah dalam tarjihnya itu menetapkan sholat malam baik di bulan Ramadan atau 11 bulan yang lainnya itu tetap 11. Jadi kita sudah taraweh di masjid, kemudian tidak ikut witir, ingin mencari waktu utama, ya udah nanti witirnya di waktu menjelang subuh, yaitu 3 rakaat itu ya bisa begitu. Jadi yang utama, jadi yang diutamakan oleh Nabi itu bukan jumlah banyak rakaatnya, tetapi panjang bacaannya, bagusnya, kekhusyuannya itu begitu. Jadi enggak tantang-tantangan. Sana banyak pengikutnya, banyak makmumnya, berapa menit? 15 menit. Besok kita 10 menit. Nantang 10 menit. Nanti banyak pengikutnya karena kan lebih cepat. Nanti di sini nantang lagi, saya 7 menit. 7 menit ditantang lagi 5 menit. Akhirnya sholat 21 rakaat hanya 2 menit.
amo dengkule. Jadi bukan itu yang dibangun oleh Rasulullah itu, kualitas sholat. Silakan ditambahi oleh yang lain itu. Nyambung sedikit Pak Dayat. Ya. Silakan Pak Arifudin. Jadi ketika kita dalam kondisi stay at home, kita sholat tarawehnya di rumah, kalau kemudian seperti Pak Hasan tadi, solusinya mungkin Pak Hasan ya, itu sholat tarawehnya malam hari aja, nggak apa-apa. Fi sulusai laili, tarawehnya 11 rakaat. Jadi waktu sholat isya ya sholat isya aja, nanti malam, sepertiga malam taraweh. Maksudnya qiyamul Ramadan, 11 rakaat plus witire. Itu lebih afdal Pak Dudung kira-kira ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz Arifudin. Mudah-mudahan ini juga menjawab seluruh partisipan dan juga Mas Dwi Aksan. Barangkali waktu barangkali ada yang mau ditanyakan, ada sisa waktu sebelum berbuka. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi memenuhi harapan dan menambah pengetahuan kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan cara baik dan benar. Dan kemarin terima kasih sudah dari Pak Amirul sudah men-share tentang doa berpuasa sebagaimana yang disunahkan, dan mudah-mudahan itu menjadi gerakan kita bersama untuk mengubah cara doa berbuka puasa kita. Sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan, waktu kita tinggal 2 menit. Kalau nyusul Pak Dayat. Siap, silahkan. Untuk jadwal, mulai besok kan jadwal baru. Insya Allah nanti besok pagi ya, saya share ke grup ya. Jadwal pemateri dan temanya. Assalamualaikum. Terima kasih, sekaligus nanti juga pengumuman dari saya. Insya Allah untuk tanggal 7 Mei, sekali lagi mohon dicatat tanggal 7 Mei, yang akan mengisi materi kita Bapak Muhammad Sultan Amin, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang insya Allah kemarin sudah saya minta untuk bisa mengisi kajian kita, kajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan informasi dan undangan ini Pak Amirul mohon nanti ini juga disebarkan agar warga perserikatan dan simpatisan bisa bergabung di dalam kajian kita yang akan dibawakan oleh Bapak Sultan Amin dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Waktu maghrib telah tiba, mari kita akhiri bersama kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum menutup, disampaikan kepada para partisipan, bagi yang mau mengulang ketinggalan bisa melihat di YouTube. Yang untuk di Facebook karena ada gangguan koneksi tadi tidak bisa live. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.